Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya menyampaikan satu kebenaran dengan judul keindahan dan keagungan kekristenan. Keindahan dan keagungan kekristenan. Sekali lagi, very simple ya, topik atau judul dari kebenaran yang mau saya sampaikan dan akan kita diskusikan tentunya. Tetapi tidak boleh kita abaikan karena ini sesuatu yang sederhana, karena eh, sangat esensial nilainya, sangat esensial prinsipnya. Kita harus benar-benar memahami esensi dari kekristenan itu. Ya, kita harus benar-benar memahami apa kekristenan itu, sehingga kita dapat mengetahui atau memiliki alasan yang kuat ya mengapa kita memilih kekristenan. Why do we choose Christ or Christianity? Mengapa kita memilih Kristus dan kekristenan? Apa yang membuat kita memilih Kristus? Apa yang membuat kita memilih kekristenan? Nah, salah satu topik yang sangat logis untuk kita persoalkan adalah apa yang menjadi keindahan dan keagungan dari kekristenan. Nah, saya mulai dengan kalimat yang sederhana. Keindahan dan keagungan kekristenan terletak pada ajaran dan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, ya, Yohanes pasal yang ke-16, yang dapat menuntun dan menyertai setiap kita hingga menjelang hari penyelamatan tiba. Ini adalah sesuatu yang paling dasar, paling basic ya. Kalau kita berbicara tentang kekristenan, keindahannya terletak pada ajaran dan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ajarannya unik dan pribadi Tuhan Yesus kita juga unik. Tidak pernah kita temukan ada ajaran yang seunik, seagung, seindah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, balas kejahatan dengan kebaikan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Secara tuntutan, kita tahu bahwa ada konsekuensi yang berat ya, yang harus kita penuhi ketika kita memilih menjadi Kristen. Tetapi tuntutan itu membawa kita kepada satu kehidupan moral yang agung, satu kehidupan moral yang mulia. Karena standar moral kita adalah Tuhan Yesus, maka perjuangan kita menjadi seorang Kristen itu tidak mudah. Perlu saya pertegas bahwa menjadi Kristen bukanlah sesuatu yang mudah. Maaf kalau saya dengan keras atau dengan tegas menyatakan hal ini, bahwa kalau ada orang yang menyimpulkan jadi Kristen itu mudah, itu adalah sebuah kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal. Itu adalah klaim dari seseorang yang tidak memahami Injil dengan baik. Jadi Kristen tidak mudah. Apalagi kita yang memang masih hidup duniawi, maka menjadi Kristen sebenarnya bukanlah pilihan yang menyenangkan. Karena panggilan menjadi Kristen artinya panggilan menjadi seperti Tuhan Yesus. Panggilan menjadi seperti Tuhan Yesus membuat kita terpanggil. Bisa di-mute suaranya Bapak Ibu, sorry, yang baru bergabung secara khusus. Panggilan sampai di mana tadi? Nah, panggilan menjadi Kristen itu artinya panggilan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di mana mudahnya? Tidak mudah. Kita harus belajar untuk menyangkal diri, memikul salib. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 itu harga yang Tuhan patok untuk kita bayar ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Sangkal diri loh Bapak Ibu. Pikul salib bukan pikul rantang. Pikul salib itu berbicara tentang penderitaan. Jadi bukan sesuatu yang menyenangkan atau enak secara daging. Sama sekali tidak. Jadi
kita memposisikan diri kita pada posisi yang sulit ketika kita benar-benar serius ya menjadi Kristen. Kita menempatkan diri kita pada posisi yang sulit. Tapi sulitnya kehidupan yang kita jalani sebagai orang Kristen akan membawa kita kepada kemuliaan Allah yang begitu besar. Roma 8 ayat 17 sampai 18, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan di kerajaan surga nanti. Itu menjadi penghiburan bagi setiap kita yang berjuang ya, berjuang untuk menyenangkan hati Allah. Itu menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sesukar apapun hidup yang kita jalani, seberat apapun tantangan iman yang kita miliki, itu semua menjadi alat, menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan keserupaan dengan Tuhan Yesus itulah yang menjadi goal kita. Sekali lagi, keserupaan dengan Tuhan Yesus itulah yang menjadi goal kita, tujuan utama kita. Roma 8 ya, ayat 28 itu ayat familiar. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi kebaikan yang dimaksud dalam ayat itu jangan dipahami secara keliru, jangan dipahami secara salah. Itu bukan dalam pengertian dari miskin jadi kaya, nggak punya mobil jadi punya mobil, ya nggak punya rumah jadi punya rumah. Bukan dalam pengertian itu kebaikan yang Tuhan maksud. Jangan memandang rendah, ya, jangan menurunkan standar kebaikan yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Jauh lebih agung daripada itu semua. Kebaikan yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kebaikan apa yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28? Itu terjawab dalam ayat 29, ya, di mana kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah hadiah. Kesempatan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus adalah hal yang luar biasa, hadiah terbesar yang kita miliki ketika menjadi seorang Kristen. Itulah panggilan kita menjadi seorang Kristen. Jadi kita harus benar-benar mengerti ya apa yang menjadi tujuan atau panggilan kita sebagai orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Enggak dikatakan ia wajib kaya raya. Halo Bapak Ibu, ini nggak ada yang amin ini. Amin. Amin, amin. Nggak dikatakan wajib berbahasa roh. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib berbahasa roh. Sandal lama, laba-laba. Semua laba-laba akhirnya jadi Spider-Man. Nggak dikatakan demikian. Ini kan lagi memperingati hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Apa yang perlu kita nantikan lagi? Tidak ada. Udah 2000 tahun yang lalu dicurahkan, masih nantikan lagi. Kisah Rasul pasal yang kedua, itu hari Pentakosta. Terus, iya, kami ingin mengalami baptisan lagi, Pak, supaya kami mendapatkan karunia-karunia yang dahsyat seperti yang dimiliki orang-orang percaya pada waktu itu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, itu jangan hanya berfokus pada karunia-karunia, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh, Bapak Ibu. Saya juga bahasa roh. Tapi jangan dikit-dikit bahasa roh, ya kan, kesenggol dikit. Oh, kuraba. Ya kan? Uang habis kuraba saku kurata rata. Kita itu harus mengerti kebenaran. Ya Bapak Ibu ya. Orang tidak menjadi semakin lebih dewasa rohani hanya karena berbahasa roh. Bahkan apalah artinya kita berbahasa roh tapi tidak menghasilkan buah roh. Galatia 5
ayat 22 sampai 23, yang mana hasil dari dipimpin oleh roh ditegaskan oleh Paulus dalam Galatia 5 adalah menghasilkan buah roh. Jangan berkecil hati hanya karena Bapak Ibu nggak bisa bahasa roh. Meskipun ada yang berpandangan dan itu keliru. Kalau nggak berbahasa roh nanti nggak bisa masuk surga karena di surga itu berbahasa roh. Itu terlalu, ya Allah, boleh bodoh tapi jangan sempurna, Pak. Sempurna kali, Pak, bodohnya. Makanya belajar Alkitab, Pak. Baca Alkitab baik-baik, itu salah, Pak, baca Alkitabnya. Makanya sampai ada orang yang les bahasa roh. Coba bayangkan les bahasa roh. Coba bayangkan les bahasa roh. Katakan di, katakan dada, gabungkan. Di dada. Ada yang mengatakan bahwa bahasa roh adalah ukuran kedewasaan rohani. Bahasa roh itu mempengaruhi keselamatan. Itu sama sekali tidak ada landasannya dalam Alkitab. Landasan teologianya nggak ada, landasan teologisnya nggak ada. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan hanya berfokus pada karunia-karunia roh waktu kita berbicara tentang Roh Kudus dan Pentakosta. Esensi Roh Kudus itu diberikan supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Tidak menjadi yatim piatu. Ngeri benar kalau sampai Roh Kudus nggak dicurahkan dalam diri kita. Nggak kuat kita mengalahkan kuasa kegelapan. Nggak kuat kita mengalahkan dunia ini. Nggak mungkin bisa kita. Roh Kudus itu diberikan supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kegelapan yang bisa mencengkeram, merenggut nyawa kita. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Roh Kudus itu diberikan supaya kita bisa dituntun kepada seluruh kebenaran Allah. Yohanes pasal yang ke-16. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, nah kita harus masuk ke dalam pembahasan yang jauh lebih penting dari sekedar karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir, diberikan pertama untuk kita punya pengalaman-pengalaman rohani, yang kedua untuk kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah, yang ketiga untuk kita bisa menjadi saksi, bukan sakti, saksi. Amin. Amin. Aminnya cius nggak ini? Amin. Jangan lupa. Jangan lupa dipraktekkan, bukan jadi sakti, tapi jadi saksi. Nah, jadi saksinya itu bukan hanya lewat segudang teori yang kita miliki, bukan hanya dengan keberanian untuk menyampaikan Injil, tapi bagaimana kita mengenakan kehidupan Kristus. Mengenakan kehidupan Kristus itu juga merupakan bagian dari kita menjadi saksi Kristus. Amin, Bapak Ibu? Amin. Bisa dipahami nggak kata-kata saya? Bisa. Iya, karena begini, karena nggak jarang orang menolak jadi Kristen itu bukan karena kurang bagus penjelasan kita, bukan karena kurang meyakinkan kita, bukan karena kurang bagus argumentasi kita, bukan karena kurang menarik Injil yang kita sampaikan, tapi karena hidup kita. Apa kata Mahatma Gandhi? I like Christ, but I don't like Christian. Aku suka Kristus, tapi aku nggak suka sama orang Kristen. Jadi Kristen itu karena apa? Karena lihat kehidupan orang Kristen nggak seperti Kristus. Jadi saksi itu bukan hanya sekedar bagaimana kita belajar untuk memiliki keberanian untuk bisa menyuarakan kebenaran atau Injil. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita juga berjuang untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita sungguh sangat bersyukur kita menjadi Kristen. Sungguh sangat bersyukur kita bisa menjadi Kristen. Karena kita tahu bahwa kekristenanlah ya agama yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Tentu pertanyaan ini perlu dipertanggungjawabkan. Ya, how about the reason? Apa alasannya kita menyimpulkan bahwa kekristenanlah agama yang benar yang bisa membawa kita kepada pengenalan Allah yang benar?
tentu saya bisa mempertanggungjawabkan ini. Meskipun waktu yang saya miliki itu sedikit. Karena saya harus ngomong panjang lebar untuk menjelaskan atau meyakinkan Bapak Ibu bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar, so Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa tidak sia-sia Bapak Ibu jadi Kristen. Tapi jadi Kristen pun pada akhirnya kalau tidak dengan sungguh-sungguh memperkarakan kebenaran Injil yang Tuhan Yesus sampaikan, ia menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa mengerti mengapa kita memilih menjadi Kristen, mengapa kita memilih percaya Yesus. Karena memang dengan kita menjadi Kristen, kita dapat melihat hal-hal yang sukar dijawab itu secara terang benerang. Jadi kekristenan membawa kita untuk melihat, untuk bisa menjawab semua hal-hal yang sukar untuk dijawab, semua hal-hal yang tidak bisa dipecahkan, seperti kehidupan di balik kematian. Itu sesuatu yang sukar dijawab. Kekristenan membuat kita bisa mengetahui pertama bahwa benar ada kehidupan di balik kematian. Yang kedua bukan hanya sekedar ada kehidupan di balik kematian, tapi ketika kita menikmati kehidupan di balik kematian, kita menikmatinya secara sempurna bersama dengan Kristus di surga. Dan bukankah itu yang menjadi dambaan kita selama kita hidup di dunia ini melebihi dari apapun? Tidak ada kerinduan kita yang lebih besar dengan menjadi Kristen atau percaya Yesus, selain bagaimana pada akhirnya nanti kita memiliki hubungan yang benar, persekutuan yang benar bersama dengan Kristus di surga sejak di bumi ini, mulai di bumi ini. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Inilah yang menjadi kerinduan seharusnya Bapak Ibu ya. Inilah seharusnya yang menjadi kerinduan dari setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dikatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki bukan menjadi kaya raya. Yang ku kehendaki menjadi sukses, berhasil. Yang ku kehendaki ini itu apa dan lain sebagainya macamnya. Bapak Ibu, betapa luar biasa harga yang dibayar oleh Paulus ketika dia mengenal Kristus. Dia seorang yang punya kedudukan, dia seorang yang punya jabatan, dia seorang yang tersohor, punya nama, dan dia harus mengorbankan semuanya itu. Dan bukan sesuatu yang konyol, bukan tanpa alasan Paulus mengorbankan semuanya itu. Dan dia punya alasan yang jelas. Ingat, Paulus itu adalah seorang Farisi yang sangat legalistik sifatnya, sangat ketat sangat presisi dalam melakukan setiap bagian dari hukum Taurat. Dia seorang yang sangat taat sekali dalam melakukan hukum Taurat. Nah, nggak mungkin orang seperti ini ya tanpa perhitungan ketika dia konversi, nggak mungkin. Dan tidak mungkin ya keyakinan yang baru, ya kepercayaan yang baru tidak menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia miliki sebelumnya. Tentu kepercayaan atau keyakinan yang dia anut, yang baru yang dia anut itu membawa dia memiliki satu kehidupan yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi ini dia, kalau orang Manado bilang ada DP Mar. Ya. Kehidupan yang jauh lebih baik itu bukan dalam pengertian kehidupan di bumi ini. Karena pada akhirnya, ini kalau bicara tentang untung rugi, lebih banyak ruginya Paulus ikut Tuhan Yesus waktu di bumi ini daripada untungnya lebih banyak ruginya. Iya kan? Dicecar, ya kan? Dicurigai. Dicecar dari kelompok dia orang Yahudi, terus dicurigai oleh para pengikut Tuhan Yesus, bahkan para rasul. Ini benar nggak nih orang? Nggak mungkin dari seorang penganiaya tiba-tiba jadi pengikut Tuhan Yesus. Kayaknya nggak mungkin. Ini bahaya ini. Ini pura-pura masuk. Ini penyusup ini.
Iya, dicurigai. Nah, Rasul Paulus itu, ini kemarin saya singgung dalam pertemuan kelas apologetika yang saya buat. Menarik sekali, dan Bapak Ibu bisa melihat lengkapnya ya materi ini, penjelasan ini di YouTube saya, Robson Samo. Nah, Paulus ini benar-benar serius ya dengan kekristenan yang dia jalani, dan dia menekankan ya dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Coba, ini anak Tuhan banget. Seharusnya begini kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih kita perkarakan selain apa yang Paulus perkarakan. Mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, menikmati persekutuan dalam penderitaannya. Ya, lalu kita berjuang menjadi serupa dengan Dia, bahkan dalam kematiannya. Bapak Ibu, jadi Kristen itu artinya kita tidak lagi punya hak atas hidup kita. Hak atas hidup kita itu punya Tuhan Yesus. Dia sudah tebus kita, sama seperti dalam Perjanjian Lama. Ketika seorang budak ditebus oleh tuannya, budak itu nggak lagi punya hak atas hidupnya. Hak atas hidupnya itu punya tuannya. Nah, hak atas hidup kita itu punya Tuhan Yesus waktu Dia tebus kita. Jauh lebih mahal harga yang Dia bayar untuk menebus kita, bukan hanya dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Bukan dengan emas dan perak, dengan darah yang mahal. Jadi hak atas hidup kita itu punya Tuhan. Nah, kita harus belajar untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Nah, kalau boleh jujur Bapak Ibu, dalam kita menjalani kehidupan kita, kita hidup sesuka-sukanya kita atau suka-sukanya Tuhan? Halo? Sukanya kita dong. Waduh, ini hebat sekali Bu Marta, ini jujur sekali nih. Saya senang ini. Suka-sukanya kita. Halo. Suka-sukanya Tuhan. Ada lagunya itu kan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aduh, gimana kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, sedangkan Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Coba bayangkan Bapak Ibu betapa berharganya kita di matanya. Harga hidup kita itu seharga anak yang tunggal. Begitulah penilaian Bapa terhadap kita. Mahal sekali, nggak ternilai. Jadi jangan juga kita menilai kasih Tuhan, cinta Tuhan secara rendah. Ya kan? Seakan-akan kita meragukan cinta Tuhan, kasih Tuhan, hanya karena kita nggak mendapatkan pertolongan, hanya karena apa yang kita minta nggak kita dapatkan, hanya karena sakit kita nggak disembuhkan, hanya karena ekonomi kita nggak dipulihkan. Jangan ukur cinta kasih Tuhan dengan semuanya itu. Karena cinta dan kasih Tuhan telah dinyatakan dengan sempurna 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Itulah Amin. Itulah yang menjadi standar. Itulah yang menjadi standar dari kasih Tuhan atas setiap kita. Nggak kurang kasih Tuhan atas setiap kita. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, penderitaan, pandang salib. Apa yang kita alami belum sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus, menjadi sama dengan penderitaannya. Kata Paulus, menjadi sama dengan penderitaannya. Penderitaan kita belum sebanding dengan Tuhan Yesus. Baru masalah dikit aja, aku nggak kuat Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Menang apanya? Paulus ngomong kamu lebih dari pemenang itu kepada jemaat Roma, Pak. Roma 8 itu. Jemaat Roma, hanya kepada jemaat Roma, nggak kepada jemaat yang lain. Bukan kepada jemaat Surabaya. Bukan jemaat Jakarta, terus Manado atau Dumai. Sini ada kakak saya di sini. Jemaat Roma.
The biggest question is, pertanyaan terbesarnya adalah mengapa hanya kepada jemaat Roma? Karena jemaat Roma itu adalah jemaat yang punya iman yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa, ketundukan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Sampai mereka rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Itu jemaat Roma. Nah, kita mau nggak seperti itu? Kalau kita nggak mau seperti itu, nggak punya karakteristik seperti itu, jangan bilang, aku lebih dari pemenang. Di mana? Belum berkelahi, pemenang di mana, Pak? Bertarung dulu. Amin. Amin. Aminnya lemas ini. Cius nggak aminnya ini? Amin. Cius. Amin. Amin, Pastor Robson. Amin. Amin, amin. Mantap. Ya kan? Baru dikit masalahnya. Tuhan, aku nggak kuat. Kenapa kamu? Ini aku udah sakit. Sakit apa? Ini loh Tuhan. Iya, sakit apa? Putih di antara hitam, bilang aja panu. Rupanya panu. Tak kirain apa. Bapak Ibu tidak ada. Bapak Ibu, tolong garis bawahi. Tidak ada masalah yang lebih besar selain dosa. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan apapun, bahkan dengan perbuatan baik. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Apapun itu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, masalah apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melewatinya. Hanya satu yang nggak bisa kita lewati. Hanya satu yang nggak bisa kita selesaikan. Hanya satu yang nggak bisa kita atasi. Apa itu? Dosa. Dan itu sudah Tuhan selesaikan 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa dosa. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Memberikan kita kemenangan. Kita bisa menang atas penderitaan. Kita bisa menang atas pencobaan. Sama seperti Tuhan Yesus dicobai. Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. In every aspect. Dalam segala hal. Kita menderita, dia juga menderita. Mengapa? Kok Tuhan membiarkan dirinya menderita? Kok Tuhan membiarkan dirinya dicobai? Supaya dia bisa jadi teladan bagi setiap kita. Supaya kita punya alasan untuk menang. Karena Kristus sudah terlebih dahulu melawan atau menghadapi pencobaan. Dan dia tunjukkan bahwa dia bisa menang. Sebagaimana Tuhan Yesus bisa menang melawan pencobaan, dia memberi dirinya dicobai, kita pun bisa menang. Karena Yesus telah menang. Dialah alasan. He is the reason. Untuk kita bisa fight dan menang. Yang setuju katakan amin. Yes, amin. Ibrani 2 ayat 18. Ya kan? Harus buka ayat memang. Karena ada yang bilang kalau nggak buka ayat nggak rohani katanya. Ibrani 2 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang Dicobai. coba. Ada di sini yang punya masalah? Banyak. Banyak. Ada di sini yang punya pencobaan dalam hidup? Bukan hanya ada, Pak Pendeta. Aduh, banyak sekali, Pak Pendeta. Tapi boleh nggak saya sampaikan satu hal? Pencobaan. Bapak Ibu, kekristenan itu unik. Kekristenan itu agung, kekristenan itu mahal. Dan Tuhan Yesus memproses kita menjadi pribadi yang unik, pribadi yang mahal seperti Dia. Dengan cara bagaimana? Dengan Dia mengizinkan penderitaan, pencobaan dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi seperti Dia. Dia memberikan kita kesempatan untuk seperti Dia. Dengan kita dibiarkan, diizinkan untuk mengalami penderitaan, dan kita berjuang untuk menaklukkan penderitaan itu seperti yang Dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan bilang
oh Tuhan Yesus tidak berjuang karena dia Allah. Matius 26 ayat 39. Itu bah jelas. Sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan Kehendakmu Bapak. waduh, itu jelas melainkan kehendakmu. Di situ Tuhan Yesus berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa sampai dia meratapi? Kenapa sampai berpeluh darah? Sebentar saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Ada suara. Mengapa Tuhan Yesus sampai berpeluh darah? Karena memang beban untuk memikul dosa itu bukan beban yang mudah. Itu bukan beban yang gampang. Itu beban yang sangat berat. Sangat berat. Ya kan? Kalau sampai dulu sudah ada TikTok, Tuhan Yesus pasti ngomong begini, "Oh my God!" Itu. Pertama, kenapa itu saya simpulkan bukan sesuatu yang mudah bagi Tuhan Yesus, sesuatu yang gampang, dan jangan kita menganggap sepele ya beban yang Tuhan Yesus pikul waktu itu 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, karena dia dihukum bukan karena kesalahannya, karena kesalahan kita. Yang kedua, bukan dosa sebagian orang, dosa seluruh orang, seluruh manusia, dosa seluruh dunia yang dia tanggung. Jadi bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini. Yang ketiga, dia benar-benar manusia, sehingga dia bisa merasakan sakit, ya kan? Bisa merasakan sakit. Sakitnya itu bukan hanya di fisik, sakitnya itu di sini. Karena apa? Karena dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya menolak dia. Coba, sakitlah itu. Iya. Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya menolak dia. Sakit sekali itu. Ciptaannya menolak dia. Dia yang menciptakan kita, tapi kita yang diciptakan sama dia menolak dia. Amang ngoyamang. Itu keluar bahasa Korea Selatan. Itu, aduh. Jangan bilang Tuhan Yesus kan, dia kan Tuhan. Jadi dia nggak mungkin merasakan sakit waktu itu. Jadi kita mau bilang Tuhan Yesus sandiwara, pura-pura waktu dia mau ngangkat salib dia nggak sanggup. Terus kita mau bilang dia sandiwara, Iya pura-pura. Benar-benar dia merasakan sakit, Pak. Dan lebih sakit lagi yang dia ciptakan yang menghukum dia. Coba bayangkan. Tapi tidak bisa tidak, dia harus menanggung beban itu, dia harus mau terhukum. Karena kalau enggak, kita nggak mungkin bisa selamat, nggak mungkin kita bisa selamat. Allah itu ya Allah yang berintegritas, Allah yang tidak menabrak tatanannya. Dia bilang pada waktu kamu makannya kamu mati. Kamu mati. Mati itu adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Waktu Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia harus memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan mati. Makanya dia mati. Makanya dia mati untuk menyelamatkan kita. Karena itu konsekuensi dari dosa. Allah itu berintegritas. Bisa nggak Allah menyelamatkan kita tanpa susah-susah Tuhan Yesus mati di kayu salib? Bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi kan story-nya kan sudah diatur. Ceritanya sudah diatur dalam pengertian bahwa ada konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu mati. Jadi Allah itu luar biasa sekali kebijaksanaannya. Integritasnya luar biasa. Dia nggak menabrak integritasnya sekalipun dia maha kuasa. Bisa dia menyelamatkan kita dengan cara seperti ini, salabin. Tapi dia nggak memilih. Cara seperti itu membuat dia tidak berintegritas. Ya. Dia harus memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Karena dengan dia menjelma menjadi manusia lah dia dibunuh. Bisa dibunuh. Kalau dia nggak menjelma menjadi manusia, nggak bisa dibunuh, Bang. Sakti. Iya nggak bisa dibunuh, dia sakti. Tapi kan orang Kristen, Pak Pendeta, mentuhankan manusia. Siapa bilang ngomong seenak jidatmu? Kita tidak menyembah manusia, Pak. Tuhan Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Tidak ada manusia jadi Tuhan, jangankan jadi Tuhan, jadi Spider-Man, Superman aja hanya di TV, di bioskop. Apalagi jadi Tuhan, tidak ada, Pak. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi Allah itu luar biasa, luar biasa.
sempurna dalam segala hal, termasuk dalam hal ketika dia menebus kita. Terkesan Allah itu nggak maha kuasa, terkesan Allah itu nggak berdaya ketika dia memilih untuk menyelamatkan kita dengan dia mati. Terkesan seperti itu, dia nggak maha kuasa. Salah, dia maha kuasa dan berintegritas. Karena dia berintegritas, dia tidak mungkin menabrak tatanannya, sekalipun dia maha kuasa. Dia sudah tetapkan tatanannya. Kamu makan buah, kamu mati, metong. Makanya Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita dengan jalan mati. Bisa nangkap Bapak Ibu? Iya. Ini baru slide pertama. Setengah jam udah mau habis. Ini slide ada 7. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini baru pendahuluan. Siapa suruh ngundang saya? Jadi ngundang saya salah alamat. Bayangkan, luar biasa enggak? Pada waktu kamu makannya kamu mati. Tapi kalau seandainya Adam dan Hawa itu orang Batak, enggak jadi manusia jatuh dalam dosa. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Ular. Pemakan ular. Nggak jadi. Ada 12 misalnya, 12-12-nya dimakan. Tanpa sisa. Aduh. Nah, jadi yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa dengan ratap tangis pada waktu itu, ya, sampai berpeluh darah, digambarkan oleh Lukas. Yang keempat ini ya, tadi yang pertama karena dia terhukum bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Yang kedua, bukan dosa sebagian orang, seluruh dunia. Dia tanggung seluruh dunia, itu beban yang begitu besar. Yang ketiga, dia akan mengalami penderitaan yang sangat hebat secara fisik karena dengan brutal loh. Prajurit Romawi dan prajurit Romawi, algojo Romawi itu memang terkenal dengan sadisnya ketika menganiaya seorang, ketika menghukum seorang, terkenal sekali. Jadi brutal sekali. Makanya Tuhan Yesus waktu angkat salib itu nggak sanggup, harus dibantu oleh Simon dari Kirene, oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Benar-benar secara fisik dia mengalami satu kesakitan yang begitu luar biasa. Yang keempat, ini yang paling menyakitkan. Dan ini membuat dia sampai meratap begitu hebat. Apa itu? Penyaliban membuat Tuhan Yesus harus terpisah dengan Bapa. Sekalipun itu dalam waktu yang singkat, sekejap, tetap itu sangat menyakitkan karena dia tidak pernah terpisah dengan Bapa. Dia ada di dalam kekalan bersama dengan Bapa. Lalu karena dosa, dia harus terpisah. Bapa memalingkan wajahnya. Eloi, Eloi lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyakitkan. Itu adalah sebuah penderitaan spiritual yang begitu dalam sekali yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata pada waktu itu. Itu yang membuat Tuhan Yesus sampai meratap supaya cawan itu berlalu. Bapak Ibu, dengan kita merenungkan ini, nggak mungkin kehidupan kekristenan yang kita jalani menjadi kehidupan kekristenan yang biasa-biasa. Karena nggak mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa atas setiap kita. Nggak mungkin kita menyia-nyiakan harga yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sampai dia rela terpisah meskipun dalam waktu yang singkat dengan Bapa. Mahal, nggak bisa dibayangkan betapa mahalnya harga yang Tuhan Yesus bayar untuk menebus setiap kita. Jadi luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi keagungan keindahan Kristen itu terletak pada pribadi Tuhan Yesus. Pribadi dan ajarannya. Tadi kan saya singgung, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Terus balas kejahatan yang kebaikan. Balas kejahatan yang kebaikan. Nah, itu konsekuensinya kita harus jadi seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Disakiti, difitnah, dianiaya. Tapi seruan apa yang kita sampaikan kepada mereka yang melakukan hal itu semua kepada kita? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan jalan seperti itu kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Ya kan? Balas kejahatan dan kebaikan, dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Just kidding. Oke, selanjutnya ya, Bapak Ibu. Kehadiran Kristus memberikan manusia jalan untuk kembali kepada Allah atau kembali bisa memiliki hubungan yang proporsional. Ingat Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan dari sejak awal ketika Allah menciptakan manusia adalah hubungan. Bagaimana kita selalu membangun hubungan yang benar dengan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Sampai kepada surga juga nanti kita kembali berhubungan, ya, berhubungan dengan Raja di atas segala raja. Bukankah yang membuat kita rindu surga itu karena ada Tuhan Yesus di sana dan kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya? Bukan karena ada emas, bukan karena ada mutiara dan segala keindahan yang ada menghiasi surga. Bukan, karena ada Tuhan Yesus di sana. Oh, kita memang di satu sisi sangat merindukan keadaan di surga. Karena apa? Di surga nanti nggak ada duka cita, nggak ada lagi perpisahan antara kita dan si dia. Nanti nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi kesalahan, nggak ada dosa, terus nggak ada lagi pelakor apalagi pebinor, nggak ada semuanya itu. Ya, nggak ada kematian, nggak ada lagi yang memisahkan kita, nggak ada maut. Itu satu sisi. Semuanya itu sudah membuat kita benar-benar merindukan surga. Di bumi ini, aduh nggak kita dapatkan kehidupan seperti itu. Dan kalau kita benar-benar merindukan kehidupan seperti itu, persiapkanlah kehidupan kita sejak saat ini. Karena persiapan ke sana itu bukan persiapan nanti tunggu tua. Nanti aja lah Pak Pendeta. Nanti kapan? Waktu aku mau mati. Waktu aku tua. Betul kalau sampai tua. Kalau besok mati? Jadi kehidupan kita selama di bumi ini adalah persiapan. Kehidupan kita selama di bumi ini adalah masa persiapan untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Sekali lagi, apa yang membuat kita merindukan surga? Bukan hanya karena nggak ada kematian. Bukan karena nggak ada lagi duka cita atau penderitaan atau air mata. Tetapi karena kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Itulah yang membuat kita beruntung jadi Kristen. Itulah yang membuat kita bangga bahagia jadi Kristen. Kebahagiaan kita bukan terletak pada berkat yang Dia berikan. No. Jangan menjadi setia kepada Yesus hanya karena kesembuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Karena ada kalanya kok Dia nggak menyembuhkan sakit kita. Kita akan kecewa. Ada kalanya Dia nggak memberkati kita, nggak menolong kita. Kita akan kecewa kalau itu yang menjadi standar dari kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita akan kecewa. Tapi kalau kita menjadikan cinta dan kasihnya yang Dia buktikan 2000 tahun yang lalu lewat kematiannya. Persoalan apapun yang kita hadapi tidak akan sedikit pun membuat iman dan cinta kita goyah atau berkurang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kehadiran Kristus memberikan manusia jalan untuk kembali kepada Allah atau kembali bisa memiliki hubungan yang proporsional. Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang menginginkan adanya hubungan atau persekutuan yang benar. Dan hubungan itu kembali terajut melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi inti atau epicentrum atau jantung dari kekristenan. Tidak ada gereja, tidak ada kekristenan kalau Yesus tidak bangkit. Bahkan sia-sia kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit. 1 Korintus 15 ayat 17. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Capek-capek kita melayani Tuhan. Capek-capek kita menjaga kekudusan. Capek-capek kita berjuang untuk hidup berkenan selama kita di bumi ini. Capek-capek kita bayar harga. Kalau ternyata benar Yesus tidak bangkit. Tapi tidak ada satupun semuanya itu menjadi sia-sia kita lakukan. Karena apa? Karena Yesus telah bangkit. Dan itulah kebangkitan Yesus itu yang membuat semua yang kita lakukan menjadi bernilai dan dihargai oleh Tuhan sore nanti ketika kita di surga. Amin. Amin. Jadi kebangkitan Kristus itu
segala-galanya. Tidak ada kehidupan di balik kematian kalau Yesus tidak bangkit. There is no life after that. Tidak ada kehidupan di balik kematian kalau Yesus tidak bangkit. Jadi, lagi-lagi, luar biasa indahnya, luar biasa agungnya kekristenan itu. Nah, dan ia melalui kematian kebangkitannya, membuat kita menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi anak-anak Allah atau warga kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20. Kita menjadi warga kerajaan surga yang akan terus memiliki hubungan dan persekutuan dengannya sampai selama-lamanya di kerajaannya. Ya, menjadi anak-anak Allah. Jadi kita jadi Kristen percaya Yesus itu supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Jadi anak Allah menjelma menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, anak Allah menjelma menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak Allah. Nah, kehidupan seperti apa yang diinginkan oleh Bapa untuk kita peragakan? Kehidupan seperti yang diperagakan oleh anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia itu. Ya, kita nggak punya bayangan, kita nggak punya gambaran pola hidup seperti apa yang harus kita jalani kalau Tuhan Yesus tidak menjelma menjadi manusia. Dan ini juga yang menjadi salah satu ya keunggulan dari kekristenan. Keunggulan dari kekristenan dalam hal apa? Moral. Ya, moral Tuhan Yesus. Ya. Kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu selanjutnya sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Ya, nah orang Kristen kerap kali dituduh bias hanya karena mereka percaya. Sebentar. Hanya karena mereka percaya kepada perkara supranatural. Tuduhan ini semakin kuat dan gencar di tengah budaya kita yang pluralitas. Ya. Kita dilecehkan, dihina, diolok-olok, ya, karena kita adalah agama yang mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural. Tetapi konyol rasanya untuk tidak percaya hal-hal yang bersifat supranatural kalau kita percaya Allah itu ada. Ya, justru hal yang sangat, terlalu mudah bagi Tuhan ya untuk melakukan hal-hal yang bersifat supranatural seperti orang mati bangkit ya, membangkitkan orang mati. Kalau kita percaya, aneh ini ya, kalau ada orang yang percaya bahwa alam semesta ini ada karena Tuhan yang ciptakan, tapi nggak percaya ada hal yang bersifat supernatural seperti Tuhan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, membangkitkan orang mati, sangat konyol atau aneh menurut saya. Kenapa? Karena jauh lebih kompleks, jauh lebih sukar rasanya menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Jauh lebih mengagumkan, jauh lebih dahsyat ya. Alam semesta ini kan begitu luas, begitu indah. Luas sekali alam semesta ini. Ya, ada miliaran matahari. Kita itu tinggal di jagat raya yang begitu luas yang nggak bisa diukur. Betapa luasnya alam semesta ini. Nah, kita saja sudah begitu terkagumnya dengan alam semesta ini. Begitu luar biasa. Nah, kalau kita percaya bahwa alam semesta yang begitu luar biasa ini ciptaan oleh Tuhan, mengapa kita nggak bisa percaya bahwa orang buta bisa disembuhkan oleh Tuhan? Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Jadi kalau kita percaya Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa, Allah yang ada itu maha kuasa, maka itu adalah hal yang logis untuk kita percayai bahwa hal yang supranatural itu bisa terjadi. Jadi kekristenan bukan tidak masuk akal hanya karena mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural. Lalu ada tuduhan bahwa orang Kristen seringkali dituduh melompat ke dalam kegelapan. Biasanya anggapan ini berakar pada seorang tokoh ya yang bernama Kierkegaard. Bagi saya kekristenan bukanlah suatu lompatan ke dalam kegelapan, melainkan suatu langkah ke dalam terang. Justru ketika kita menjadi Kristen, percaya kepada Yesus, kita itu dari gelap menjadi terang. Ya, menjadi terang. Saya mengumpulkan bukti-bukti dan menimbangnya dalam neraca miring ke arah Kristus sebagai putra Allah yang dibangkitkan dari kematian. Ya.
Bukti-bukti itu begitu melimpah sehingga ketika menjadi Kristen, saya melangkah ke dalam terang, bukan melompat ke dalam kegelapan. Kalau saya memiliki iman yang buta, pasti saya telah menolak Yesus Kristus dan tidak memberikan bukti yang tidak terbantah bahwa Yesus adalah putra Allah. Jadi mempercayai Yesus itu bukan iman yang buta, mempercayai Yesus itu bukan iman yang buta. Kalau kita bisa benar-benar yakin ya dengan sejumlah bukti yang ada bahwa benar Yesus itu bangkit dari kematian, terbukti benar bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, maka adalah hal yang wajar untuk kita percaya bahwa semua yang Yesus katakan itu benar adanya, termasuk perihal bahwa kita akan dipermuliakan bersama Dia dengan Dia di surga. Surga nggak kelihatan sama kita, ya kita nggak bisa melihat surga sekarang ini. Tetapi apa yang membuat kita percaya? Itu kan nggak kelihatan, Pak Pendeta. Masa kita mempercayai sesuatu yang kelihatan, nggak rasional? Irasional itu. Apalagi bagi orang modern. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak ada. Dianggap nggak ada. Tetapi apa yang membuat kita percaya bahwa surga itu ada? Bahwa kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga? Apa yang membuat kita percaya? Meskipun nggak kelihatan. Peristiwa kebangkitan Yesus menjadi alasan untuk kita percaya atas semua yang Yesus sampaikan itu benar adanya, termasuk perihal kehidupan yang akan kehidupan indah yang Dia sediakan nantinya. Apa yang membuat kita percaya? Karena Yesus bangkit dari kematian. Dan kalau benar, terbukti benar bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, maka benar semua yang Dia sampaikan. Dia menubuatkan bahwa Dia akan mati, dan Dia bukan hanya menubuatkan Dia akan mati, tapi Dia menubuatkan bahwa Dia akan bangkit. Dan benar seperti yang Dia nubuatkan, tergenapi semua apa yang Dia nubuatkan. Untuk itu layak untuk dipercayai semua klaim yang Dia sampaikan, termasuk mengenai kehidupan untuk bersama dengan Yesus di surga, di kerajaannya, meskipun tidak kelihatan. Jadi percaya Yesus bukan membuat kita memiliki iman yang buta, bukan. Justru kita melangkah kepada terang. Ya, melangkah terang. Jadi Kristen membuat kita bisa melihat segala sesuatunya dengan terang benderang. Ya, dengan terang benderang. Orang Kristen kerap kali dituduh Nah, kita mungkin perlu memahami ya natur iman. Ini yang menjadi penting untuk kita persoalkan. Iman Kristen lebih dari sekedar mempercayai sesuatu sebagai kebenaran. Bagi orang Kristen, iman bukan semata-mata kognitif, tetapi juga relasional dan eksistensial. Saya percaya pada orang ini. Ya, tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, tetapi juga bahwa Ia bijaksana, penuh kasih dan baik, dan memutuskan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini sebagai hasilnya. Seperti dinyatakan oleh seorang yang bernama C.S. Lewis, Anda tidak menghadapi argumen yang menuntut persetujuan Anda, tetapi dengan seorang pribadi yang menuntut kepercayaan Anda. Bapak Ibu, percaya Yesus itu artinya kita memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Ya, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Memberikan diri kita untuk diatur oleh Dia. Nah, itulah natur iman atau pengertian iman yang benar. Kalau kita tidak memahami beriman dalam pengertian itu, kita memiliki kekristenan yang keliru. Kita memiliki kehidupan kekristenan yang keliru atau salah memandang iman. Selanjutnya, seorang bernama Jonathan Edwards menyatakan bahwa argumen yang rasional memiliki tempat yang penting dalam kekristenan. Setuju? Ya, saya mau tegaskan apa yang kita yakini dalam kekristenan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akal. Apapun itu bisa dipertanggungjawabkan. Masalah orang mau terima atau tidaknya itu masalah ke-36. Ya. Tapi saya mengatakan ini dan bisa mempertanggungjawabkan ini, kata-kata saya, bahwa iman Kristen itu bisa dipertanggungjawabkan secara logika, apapun itu. Ya. Tetapi memang ada bagian-bagian yang memang bukan hanya sekedar logis, ya, tapi juga bukan hanya sekedar ada logikanya, tapi melampaui logika. Melampaui logika.
Contoh, bisa nggak dijelaskan Allah Tritunggal? Bisa. Tapi bisa nggak kita mengerti secara sempurna Allah Tritunggal? Nggak bisa. Oh, berarti nggak benar dong. Berarti salah dong. Berarti Allah Tritunggal itu nggak benar. Kalau nggak bisa dijelaskan secara sempurna. Justru Allah Tritunggal itu adalah yang benar, adalah Allah yang benar. Kalau tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Karena dia Allah, dia tidak terbatas, kita terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa menyimpulkan kita yang terbatas bisa mengenal yang tidak terbatas secara sempurna? Itu nggak masuk akal. Justru itu yang nggak masuk akal. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa mengerti? Ya, bisa. Iya, justru yang sempurna itu yang bisa, yang tidak terbatas itu yang bisa memahami kita yang terbatas secara sempurna. Kita yang terbatas nggak bisa dong. Justru hal itu menunjukkan bahwa benar dia Allah. Kalau kita nggak bisa memahami dia dengan sempurna, jangankan memahami dia dengan segala keberadaannya secara sempurna, memahami satu bagian dari diri Allah saja kita nggak bisa memahami secara sempurna, apalagi keseluruhan keberadaan Allah. Nggak mungkin. Kita hanya bisa mengenal dia sesuai dengan apa yang dia singkapkan melalui kitab suci. Hanya sebatas itu. Enggak sempurna. Enggak dalam pengertian sempurna. Jadi semua dalam kekristenan itu bisa dijelaskan. Ketuhanan Yesus bisa. Memang dia Tuhan. Kalau dia enggak Tuhan, kenapa dia mengampuni dosa? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkata apa? Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jelas dia mendeklarasikan bahwa dia berkuasa. Sebagaimana Bapa punya kuasa untuk mengampuni dosa, anak juga. Nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Pasti dia Allah. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, dia telah menghina dan menghujat Allah. Nggak mungkin kita menganggap dia sebagai orang yang menghujat Allah. Kalau kita nggak mau menyimpulkan dia sebagai orang yang menghujat Allah, hanya satu kesimpulannya, berarti dia memang Allah. Amin. Oke, nah selanjutnya, tetapi ini bisa membuat kita hanya percaya bahwa Allah itu ada tanpa memiliki dampak transformatif. Bapak Ibu, sudah tepat Bapak Ibu jadi Kristen. Tepat. Itu keputusan yang tepat. Itu adalah sesuatu yang perlu Bapak Ibu syukuri lebih dari apapun. Melebihi dari apapun. Tetapi mengakui Yesus itu Tuhan tidak akan berdampak apa-apa pada perubahan hidup kita kalau kita tidak benar-benar memperlakukan dia dengan benar. Dia Tuhan, bukan kacung, bukan pembantu. Dan mohon maaf, nggak jarang kita memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Kalau memang dia benar-benar Tuhan, benarkah kita telah memperlakukan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita? Periksa hidup kita. Tuhan nggak dia? Apakah kita telah memandang dia dengan benar dan memperlakukan dia dengan benar dalam keseharian hidup yang kita jalani? Nah, kalau kita sampai pada tahap itu pergumulannya, baru mengalami transformasi hidup kita. Seperti ini katakan Edwards lagi, beberapa orang membuat ya semacam persetujuan pada kebenaran agama Kristen dari bukti rasional atau argumentasi yang ditawarkan dengan jelas. Tetapi ini tidak membuat seseorang bertobat atau memiliki iman yang benar. Ya, jangan hanya percaya Yesus itu Tuhan. Kalau hanya percaya Allah itu ada, Yesus itu Tuhan, setan juga percaya. Yakobus 2 ayat 18-19. Setan juga percaya. Tapi bukan hanya sekedar mengakui dia sebagai Tuhan. Enggak bangga kok Tuhan hanya karena kita mengakui dia Tuhan, tidak bangga Tuhan. Tuhan itu bangga kalau kita tunduk sama dia, bukan hanya mengakui dia sebagai Tuhan, tapi kita bukti bahwa kita mengakui dia Tuhan, kita tunduk sama dia. Bukan dia kita tundukkan, itu dia. Beda loh itu. Kita menundukkan Tuhan. Ya kan? Kalau kita berdoa kita sampai mengatur-ngatur Tuhan. Nah, hati-hati. Nah, mengapa kita memilih Kristen? Ya, apa sih keunggulan atau keistimewaan atau keindahan kekristenan? Karena hanya kekristenan yang dapat memberikan penjelasan tentang siapa Allah yang benar itu. Kekristenan itu adalah soal siapa dan milik siapa kita. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus mencerminkan pribadi yang mempunyai kita. Hanya kekristenanlah yang bisa memberitahu siapa kita dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Hanya kekristenan yang dapat menjelaskan mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan
penuh dengan penderitaan, dan bagaimana akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, esensi dari kekristenan, fokus dari kekristenan bukanlah pada ajaran teologi kemakmuran atau kekayaan, tetapi kita tidak anti terhadap kemakmuran. Fokus dari kekristenan bukanlah terletak pada mujizat. Mujizat bukan penekanan pada sebuah pelayanan. Apalagi fokus dalam kehidupan kekristenan kita, bukan, ya. Tetapi juga tidak anti terhadap mujizat. Kita nggak anti, ya. Dan kita butuh mujizat. Kalau sakit ya kita berdoa minta mujizat. Tapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, nggak jadi soal. Nggak jadi masalah. Sakit, berdoalah Bapak Ibu minta mujizat. Saya juga kalau sakit, saya sekalipun pendeta, ya udah mengerti kebenaran seperti ini, saya juga minta mujizat. Tapi kalau Tuhan nggak nyatakan mujizat, jangan kecewa, jangan jadi marah sama Tuhan. Ya kan? Jangan jadi kecewa sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku anakmu? Aku melayani kamu, Tuhan. Aku melayani Engkau. Aku telah menghabiskan banyak waktu. Masa aku sakit kau nggak sembuhkan? Hati-hati. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan karena keadaan kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, terima semua apapun yang kita alami dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Bersyukurlah dalam segala hal. Yes. Kalau hanya sekedar kita bersyukur pada waktu kita diberkati, orang non-Kristen juga bisa. Tapi bagaimana kita selalu memandang Tuhan, itu membuat kita bisa bersyukur dalam kita melewati hari-hari yang berat. Ya. Jadi esensi ajaran Tuhan Yesus adalah bagaimana supaya kita berpusat kepada Allah dan kerajaannya dengan menghidupi atau meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kita untuk berpusat kepada kebenarannya dan menjadikan kerajaannya sebagai destinasi kita. Jadi fokus dan pergumulan dari kekristenan adalah bagaimana dapat menghidupi atau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amen.